Assalamualaikum, halo semua. Terima kasih sudah klik channel Bongkar Kasus. Semoga kita dan keluarga tercinta selalu sehat. Buat kamu yang suka kasus viral atau cerita kriminal, jangan lupa subscribe ya. Dan buat yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga rezekinya lancar dan selalu diberkahi. Amin. Narin Guran adalah seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang tinggal di desa Tafsan Tepe, distrik Baglar, provinsi Diyarbakir, Turki. Ia adalah putri pasangan Yüksel Guran dan Arif Guran. Pada hari Rabu sore 21 Agustus 2024, Narin berpamitan untuk belajar membaca Al-Quran. Namun hingga malam ia tidak juga pulang. Keluarga dan warga sekitar panik. Mereka menyusuri jalan yang biasa dilalui Narin. Tetapi hingga tengah malam tidak ada hasil. Akhirnya sang ayah Arif melapor ke polisi dan menduga anaknya mungkin diculik. Keesokan harinya 22 Agustus, kepolisian bersama tim SAR dan sejumlah wartawan ikut membantu melakukan pencarian. Sayangnya hasilnya tetap nihil. Rekaman CCTV kemudian menjadi petunjuk penting. Terlihat Narin meninggalkan lapangan bersama 4 temannya sekitar pukul 3 sore. Setelah itu ia tidak terlihat lagi. Berita hilangnya Narin langsung mengguncang Turki. Tagar Find Narin viral di media sosial. Mulai dari wali kota, gubernur hingga Presiden Erdogan turut memberi perhatian dan mendorong kepolisian untuk segera menemukan Narin dan pelakunya. Desa Tafsan Tepe adalah desa kecil. Orang yang keluar masuk pasti mudah dikenali. Karena itu polisi mulai curiga bahwa kasus ini melibatkan orang dalam. Apalagi menurut data Badan Statistik Turki, kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak di negara itu cukup tinggi. Dalam 5 tahun terakhir, dari 100.000 kasus, tercatat 16.000 anak hilang. Dan kebanyakan pelakunya justru berasal dari keluarga sendiri. Seluruh keluarga besar Narin dari pihak ayah dan ibu, totalnya 24 orang, diperiksa kepolisian. Pada 27 Agustus 2024, tepatnya 1 minggu setelah hilangnya Narin, kecurigaan mengarah ke pamannya, yaitu Salim Guran, yang juga menjabat sebagai kepala desa. Polisi menemukan bercak darah di kursi belakang mobil Salim dan hasil tes DNA menunjukkan kecocokan dengan Narin. Minggu 8 September 2024. Setelah 19 hari pencarian, jasad Narin akhirnya ditemukan. Tubuh mungilnya ditemukan di sungai Egertusmas, hanya sekitar 1,5 kilometer dari rumahnya. Mayatnya dimasukkan ke dalam karung berwarna coklat muda, ditutupi batu besar, ranting dan dedaunan, lalu ditenggelamkan ke dasar sungai agar terlihat seperti gundukan batu. Polisi merasa ada kejanggalan dalam kasus ini. Sungai itu sebelumnya sudah diperiksa berkali-kali. Dugaan muncul bahwa jasad Narin sempat disembunyikan di tempat lain lalu dipindahkan ke sungai agar penyelidikan tersendat. Pemeriksaan CCTV di sekitar sungai menampilkan sosok Nevzat Bahtiar, seorang tetangga yang terlihat bolak-balik di lokasi. Saat diinterogasi, Bahtiar akhirnya mengaku ia memasukkan jasad Narin ke dalam karung dan membuangnya ke sungai atas perintah Salim Guran. Ia mengaku mendapatkan imbalan 200.000 lira atau sekitar 79 juta rupiah. Menurut Bahtiar, Salim membunuh Narin karena sang keponakan melihat dirinya sedang bermesraan dengan ibu Narin, yaitu Yüksel. Ia bahkan mengancam Bahtiar, jika menolak ia akan menculik putranya dari sekolah sepak bola dan menembaknya. Bahtiar bercerita, pada 21 Agustus ia diundang ke rumah keluarga Narin. Semua pintu kamar tertutup kecuali satu. Di dalam rumah ia hanya melihat Yüksel dan Enes, kakak lelaki Narin. Salim lalu membawanya ke kamar dan di sanalah ia melihat tubuh Narin tergeletak di lantai mengeluarkan busa dari mulut. Salim berkata kepada saya membunuh gadis ini karena dia melihat saya dan Yüksel bersama. Sekarang kamu kaki tanganku, buang mayat ini. Kalau tidak saya akan mengambil anakmu. Bahtiar lalu membantu membungkus jasad Narin dengan selimut, lalu membawanya pulang ke rumah sebelum akhirnya memasukkan ke dalam karung dan membuangnya ke sungai.
Yang lebih memilukan menurut kesaksiannya, Yüksel hanya menangis, sementara Enes diam saja. Meski begitu, keluarga tetap membantah kesaksian Bahtiar. Mereka menyebutnya semua itu fitnah. Namun polisi menemukan kejanggalan. Pemakaian air di rumah keluarga itu meningkat drastis. Karpet, bed cover, dan penutup lantai semua dibersihkan. Bahkan mesin cucinya sampai rusak. Terindikasi adanya upaya menghilangkan barang bukti. Jenazah Narin dibawa ke Institut Kedokteran Forensik Diyarbakir. Proses otopsi dilakukan oleh 14 ahli dan berlangsung selama 8 jam. Hasilnya Narin tewas karena dicekik hingga tidak bisa bernapas. Saat ditemukan jasadnya sudah membusuk. Kaki kirinya terlepas, kemungkinan akibat tekanan batu besar. Kasus ini memicu kemarahan publik. Anehnya saat penyelidikan berlangsung, warga desa yang berjumlah sekitar 500 orang memilih bungkam. Diduga mereka takut karena Salim dikenal sebagai orang kaya dan berpengaruh. Namun akhirnya pada hari Minggu 29 Desember 2024, Pengadilan Tinggi Diyarbakir akhirnya menjatuhkan putusan. Yüksel Guran yaitu ibu Narin, Enes Guran kakak, dan Salim Guran paman sekaligus kepala desa divonis hukuman seumur hidup yang diperberat atas tuduhan pembunuhan berencana. Enes dijatuhi hukuman karena terbukti membantu Salim dalam melakukan pembunuhan tersebut. Ia memegang tangan Narin saat kejadian. Bahkan Narin sempat menggigit tangan kakaknya itu. Sedangkan Nevzat Bahtiar dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan karena terbukti membantu, menyembunyikan, dan memindahkan barang bukti. Kisah Narin mengingatkan kita bahwa melindungi anak berarti melindungi masa depan bangsa. Menurut teman-teman, apa nih yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat agar kekerasan terhadap anak tidak terulang kembali, terutama yang terjadi di dalam keluarga sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum dan sampai jumpa di kisah berikutnya. See you!